Saya pagi ini akan sharing dengan saudara satu tema firman Allah yang saya berikan judul Lihatlah. Langsung kita baca ayatnya saudara ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Mari sama-sama kita akan baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, kalimat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, kalimat firman Allah dimulai dengan kata perhatikanlah. Nah, kata perhatikanlah ini ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau Anda lihat di bawahnya dalam King James Version, itu dibuka dengan kata see, lihatlah. Jadi mari, kalimat pertama dikatakan perhatikanlah, itu ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih baik, bahkan lebih tajam, dipakai kata see, itulah lihatlah. Kalau saya gabung jadi satu begini. Ini makanya saya pakai judul firman Allah pagi ini. Lihatlah apa? Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Nggak boleh balas jahat sama jahat, tapi balas kejahatan dengan kebaikan terhadap kamu masing-masing, antar kita sesama saudara seiman. Bahkan lebih jauh firman Allah mengajar kita sampai kepada terhadap semua orang. Ini menarik. Alkitab ini dibuka dengan kata lihatlah, supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Saya mau beritahu pada saudara pada bagian awal, saudara, kata lihatlah, see atau lihatlah, ini merupakan kata yang penting dalam hidup kekristenan kita. Saya ulang, perhatikan dari awal. Kata lihatlah itu merupakan kata yang penting saudara dalam hidup iman kekristenan kita. Kenapa? Karena dengan kita melihat dengan mata kita, itu bisa membuat iman kita itu naik. Ya, dengan apa yang kita lihat bisa membuat rohani kita itu level up, makin naik, makin strong rohani kita. Tapi kebalikannya, dengan kita melihat itu bisa membuat yang namanya roh kita, iman kita jadi jatuh, jadi drop saudara ya, jadi anjlok iman kita. Apa yang saya sampaikan awal ini kepada saudara, ini penting. Dan semua ternyata ditentukan terjadi dari yang kita lihat. Ayat yang pertama saya ingin baca ulang sekali lagi. Makanya bahasa Inggris katakan lihatlah. Karena ini yang bikin kita naik, rohani kita level up. Tapi dengan yang kita lihat di depan kita bisa bikin anjlok, hancur, jatuh iman kita. Alkitab katakan lihatlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Kalau kita melihat di depan kita orang yang berbuat jahat sama kita, mulai fitnah kita, lalu kita lihat orang itu di depan kita, pengennya kita balaskan jahat sama jahat. Begitu lihat orang yang berbuat jahat di depan kita, maunya kita balas. Justru yang kita lihat di depan kita seperti ini, itu membuat kita jatuh, drop, anjlok iman kita, rohani kita, pengennya balas kita. Makanya Alkitab katakan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, balas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Mendoakan dia, dengan cara memberkati dia. Alkitab katakan taruh bara api di atas kepalanya. Alkitab katakan pembalasan bukan hak kita, pembalasan itu haknya Tuhan. Salomo Amsal berkata, ketika kita taruh bara api di atas kepala orang, kita doakan orang yang jahati kita, orang yang fitnah kita, berkat orang itu Tuhan balikkan datang sama saudara. Ini menarik saudara ya. Dengan yang kita lihat bikin iman kita naik, tapi dengan yang kita lihat di depan mata kita bikin hancur, anjlok namanya iman, percaya kita. Itu kita lakukan kepada saudara seiman sampai kepada semua orang, terhadap semua orang, kata firman Allah. Mari kita belajar
dari firman Allah ini. Semua terjadi ditentukan dari kita lihat. Saya kasih contoh saudara ya. Di Alkitab dalam perjanjian lama, kitab pertama perjanjian lama, kisah tentang Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan ditaruh di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, saya pikir nggak usah dibaca ini ayat karena kita sudah hafal ceritanya. Mungkin berkali-kali juga saya pernah sampaikan sama saudara tentang ayat-ayat ini, maksud saya. Dimana satu kali setan itu datang menggoda kepada Hawa. Hawa tidak ada kerjaan, jalan sendirian, suami ditinggal. Tiba-tiba setan datang berkata, tentu Tuhan berkata semua pohon dalam taman gak boleh dimakan. Hawa luruskan, boleh. Semua buah pohon-pohonan dalam taman boleh dimakan. Cuman satu yang gak boleh. Itu di ayat 2 dan 3. Itulah buah yang ada di tengah, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang, waktu kamu makan kamu mati. Iblis mulai berkata begini, enggak, justru kamu salah. Ya, seolah-olah setan mulai tanamkan kepada Hawa, kamu ditipu sama Allah. Justru kalau kamu makan buah itu, nanti matamu terbuka. Kamu nggak sama lagi. Waktu kamu ambil makan buah itu, matamu terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ngerti yang baik, ngerti yang jahat. Hawa mulai tertarik. Dan memang dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, buah itu memang menarik hati kata Alkitab. Makanya Hawa lihat buah itu dan dia tertarik. Buah itu dikatakan begini, dia lihat nikmat kelihatannya, sedap kelihatannya. Dia ambil, menarik hati dari yang dia lihat, dia makan, jatuh dia dalam dosa. Diberikan kepada suaminya, dia makan juga. Ya, kisah pertama, manusia pertama itu jatuh dalam dosa, drop, hancur imannya, sampai diusir oleh Tuhan dengan tidak hormat, keluar dari Taman Eden. Bukan karena Tuhan jahat, karena salah dalam memandang. Yang dia lihat itu menjatuhkan imannya. Ini pelajaran keras buat kita. Ternyata cara kita memandang itu penting loh saudara ya. Hawa dan Adam juga, manusia pertama jatuh, itu cara pandangnya salah. Yang tidak boleh dilihat malah dilihat, diterusin, jatuhlah dalam dosa. Itu contoh pertama. Kejatuhan manusia pertama itu karena melihat. Makanya saya kasih statement di gambar pertama ini, waspadalah terhadap apa yang kita lihat. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Yang kita lihat bisa membuat iman kita level up naik, tapi bisa bikin iman kita goyah dan jatuh saudara. Hati-hati dengan yang kita lihat. Hawa terbukti dia jatuh, hancur imannya karena melihat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Cara melihat kita itu penting di dunia ini. Cara pandang kita bikin iman jadi goyah. Saya kasih contoh berikutnya, kisah tentang Lot dan Abraham. Saya baca langsung ayatnya, saya terangkan pendek. Kejadian 13 ayat 10. Ada seorang bernama Lot, itu pun jatuh, hancur. Semuanya hancur, keluarganya hancur jadi korban. Generasinya hancur gara-gara apa? Salah melihat. Saya baca ayatnya, ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, perhatikan ya, dilihatnya, pandang, lihat. Apa yang dia lihat? Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang kita bisa pelajari kisah tentang Lot? Lot itu orang kaya. Kekayaannya hampir sama dengan bapak Abraham, engkunya, omnya dia. Sampai tanah di mana mereka tinggal tidak cukup, kemahnya banyak, rumahnya banyak. Iya kan? Kambing dombanya sama banyak, sampai tanah di mana mereka tinggal tidak muat lagi. Dombanya banyak, kemahnya banyak, karyawan pegawai gembalanya sangat banyak. Sampai Abraham berkata begini, karena gembala mereka, pegawai mereka bertengkar. Abraham berkata gini, tidak baik kita bertengkar. Lu keponakan gua om, masa kita bertengkar? Apa kata dunia? Apa kata orang sekitar kita? Mempermalukan kita. Sudah, terserah kamu, kamu boleh pilih duluan. Kalau kamu ke kanan, om ke kiri, kata Abraham.
Kalau kamu ke kiri, Om ke kanan. Ya, kalau lu ke barat, Om ke timur. Gitu kata Abraham. Silakan pilih. Alkitab katakan barusan kita baca. Si Lot mulai memandang, dia melihat ke arah Sodom Gomora, hijau seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dia pilih pergi ke Sodom dengan harta kekayaan seorang konglomerat. Dan Anda tahu, singkatnya saya potong, dia itu melihat yang salah ternyata. Begitu nyampe Sodom, bertahun-tahun di sana, apa yang terjadi? Tuhan hancurkan Sodom karena dosa-dosa, kebejatan, kenajisan, kejahatan yang mereka buat. Lot memang masih bisa hidup benar, tapi kita lihat nanti kedua anaknya bikin mabuk papanya kan. Terjadilah incest, hubungan zina antara orang tua dengan anak. Bahkan istri Lot pun jadi korban. Nanti kalau kita lihat selanjutnya, atau saya sambung, Anda lihat gambar berikutnya, lihat Kejadian 19:26. Istri Lot jadi tiang garam, jadi korban juga. Gara-gara apa? Coba saya baca. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, Lot di depan, dua anaknya juga, istrinya di belakang, menoleh ke belakang, melihat ke belakang, lalu jadi tiang garam. Lihat apa? Lihat kekayaan Sodom, menoleh ke belakang. Tuhan suruh lihat ke depan, lari, jangan noleh ke belakang. Si istri Lot menoleh ke belakang. Kita tidak punya data banyak tentang istri Lot. Kemungkinan istri Lot ini adalah orang Sodom. Sudah biasa dengan dosa Sodom, dia sayang sama Sodom. Makanya ketika suruh lari maju ke depan cepat-cepat, dia menoleh ke belakang. Penglihatan lagi. Coba kita lihat dari contoh pertama, yang bikin drop Hawa itu apa yang dia lihat. Lot juga sama, salah pilih. Itu hancur hartanya. Lot keluar cuman baju melekat di badan. Saya berkali-kali katakan, untung dia nggak jadi daging panggang barbecue. Karena Sodom dibakar, ditunggang balikan oleh Tuhan. Hancur loh. Padahal ketika dia tinggal sama omnya, hartanya banyak. Tetapi keluar tinggal baju melekat di badan, bisnisnya hancur, hartanya hancur, bangkrut. Rumah tangganya hancur, istrinya jadi tiang garam, anaknya pun rusak, dua-dua perempuan. Saudara, kadang-kadang kita mengalami kondisi seperti ini. Sampai keluarga kita rusak, anak kita rusak. Karena cara pandang yang salah, cara melihat yang salah, hancur semuanya. Saya coba tunjukkan cara pandang yang bagaimana yang mesti kita kerjakan. Tapi dari contoh-contoh yang ada, semuanya jatuh berantakan. Itu urusan karena apa yang dilihat. Saya mau tunjukkan beberapa contoh lagi sama saudara, belum selesai. Ada tahu seorang yang bernama Daud? Daud itu Alkitab katakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. A man after my own heart. Seorang yang disayang sama Tuhan. Tapi kita tahu dalam cerita ini, seorang Daud pun seorang pahlawan perang, Goliat saja dia bisa kalahkan. Daud dalam peperangannya dia selalu menang, tak terkalahkan. Hampir-hampir Daud dalam setiap peperangannya tidak pernah kalah. Tapi dalam 2 Samuel pasal 11 dia kalah. Jatuh, drop imannya, anjlok imannya, terjun bebas. Kenapa? Tidak bisa menguasai mata yang dipakai untuk melihat. Dia lihat apa? Lihat Batseba mandi. Melihat itu bahaya. Ternyata kata melihat itu penting buat hidup kekristenan kita. Ya, apa yang kita lihat itu bisa membuat iman kita naik, tapi kebalikannya bisa membuat iman kita hancur, melanggar perintah Tuhan, bikin dosa kita. Dan itu terjadi pada seorang yang dicinta Tuhan. Anda gak usah meragukan, orang yang namanya Daud itu orang yang cinta Tuhan. Dia a man of worship. Seorang penyembahan itu merupakan ekspresi cinta kita tertinggi kepada Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan, dia akan menikmati penyembahan sampai tidak terasa. Karena waktu kita bersyukur menyembah Tuhan, itu ekspresi cinta tertinggi kita. Di situ ada cinta, ada kekaguman, dan seterusnya. Daud itu cinta Tuhan, tapi jatuh. Meskipun cinta mengasihi Tuhan, anjlok, hancur imannya. Kenapa? Matanya melihat. Saya baca ya, lihat supaya Anda ngerti, saya baca di ayatnya. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Pada pergantian tahun, ini tahun baru. Kalau di kita, kalau dari masa ini 1 Januari. Kalau orang Tionghoa, ini tahun baru Imlek. Ya, ini tahun baru Imlek saudara ya.
tanggal 1 tahun baru Imlek. Pergantian tahun baru dikatakan pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Kebiasaan raja maju berperang, kebiasaan baik. Setiap raja-raja Israel pendahulunya punya budaya kebiasaan. Pokoknya tiap tahun baru tanggal 1 mereka punya kebiasaan yang terpelihara baik. Itu maju perang, melatih perang, berperang. Tapi kebiasaan baik itu ditinggalkan sama Daud. Daud tidak melanjutkan kebiasaan para raja sebelumnya. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Yoab suruh maju, dia nggak mau melanjutkan kebiasaan para raja yang baik. Dia di istananya saja. Yoab, lo yang maju perang. Dan seluruh orang Israel maju perang. Semua disuruh perang, dia tidak mau. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri, ngapain dia? Tetap tinggal di Yerusalem. Mari kita lihat ayat yang kedua. Atau boleh sama-sama kita baca. Daripada ada diam bengong, kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, dan seterusnya. Di rumah ada boleh baca ayat 3 sampai selesai. Semua disuruh perang, Daud tidak perang. Kebiasaan baik yang dilakukan pendahulu raja-raja sebelumnya, dia nggak lanjutkan. Ini mungkin ada pesan penting buat kita yang saya coba lepaskan sama saudara. Saudara gini ya, belajar dari kisah kejatuhan Daud. Daud salah satunya jatuh itu yang pertama karena dia lihat perempuan ini. Yang kedua karena gini, dia itu jatuh karena dia meninggalkan kebiasaan baik yang harusnya dia lanjutkan. Tapi dia nggak mau lanjutkan lagi. Gini loh saudara, kalau Anda tahu itu sesuatu yang baik yang biasa Anda kerjakan, lakukanlah, jangan ditinggalkan. Apa yang diajarkan oleh orang tua kita, justru hormat sama papa mama kita, itu kan kebiasaan baik. Bukan berarti zaman modern lalu kebiasaan baik ini kita tinggalkan. Bukan cuma orang tua yang ngajari kita hormat sama orang tua. Tuhan juga, firman Tuhan juga mengajar itu. Gembala kita, bapak rohani kita juga ajarin itu. Namanya anak ya hormatlah pada orang tua. Hargai orang tua. Karena memang Tuhan katakan panjang umur bahagia. Itu kalau kita anak hormati orang tua. Nggak bisa kita ngelawan durhaka sama orang tua. Pendek masa depan kita, nggak berbahagia. Ada banyak saya melihat, menyaksikan yang namanya anak kalau dia nggak bisa berbakti, nggak bisa menghargai hormat sama orang tua, susah-susah hidupnya, menderita hidupnya, berkatnya nggak ada dia. Kebiasaan baik kerjakan. Doa itu kebiasaan baik yang diajarkan oleh firman Tuhan, lakukan. Puasa itu kebiasaan baik, lanjutkan. Mengembalikan milik Tuhan 1/10 ada udah kerjakan, lanjutkan. Hal-hal yang baik yang diajarkan, lanjutkan. Meskipun dalam dunia yang seperti ini jungkir balik macam-macam. Ini nggak boleh, yang dulu katakan ini baik sekarang nggak perlu, macam-macam saudara. Tapi kalau Anda merasa ini perbuatan baik yang diajarkan firman, diajarkan ayah ibu kita, menurut saya semua yang diajarkan oleh orang tua kita, papa mama kita, mana ada papa mama tidak mengajarkan yang tidak baik. Semua ajaran papa mama kita pasti mengarah kepada kebaikan. Lanjutkan, jangan ditinggalkan. Awal kejatuhan Daud karena dia tidak melanjutkan kebiasaan baik yang sudah biasa dia kerjakan, dia tinggalkan, hancur dia. Yang kedua karena dia melihat. Begitu dia lihat, jadi semua perang dia sendirian di istana. Bangun tidur, naik ke loteng, ke soto istana. Pas matanya memandang, lihat perempuan mandi. Ya, selesai mandi, sebetulnya dia masuk ke istananya, masuk kamarnya, dia bisa berhenti kok. Oh Tuhan ampuni, bisa. Tapi Daud itu enggak tahu kapan waktunya berhenti. Terus jadi dosanya Daud terjadi itu masuk pintu masuknya lewat mata. Masuk mata, masuk ke hati, kepikirannya nggak bisa berhenti dia. Sampai mau tidur kepikiran, waduh udah masuk itu dosa lewat mata. Pintu masuknya lewat mata ternyata. Drop langsung perintah Tuhan, dia lupa.
ya, berkenan kepada Tuhan, dia sudah lupa. Yang dia ingat bikin dosa. Sampai dia suruh ambil perempuan itu, malah berzina sama Batseba. Suaminya dia bunuh. Anda lihat, nggak bisa stop itu Daud. Terus bikin dosa. Kadang banyak terjadi sama kita. Nggak bisa stop, pengennya balas saja. Begitu lihat orang berbuat jahat sama kita, aduh pengennya balas. Sebelum lu bangkrut, sebelum lu sakit parah, nggak terima kita. Alkitab ajarkan tidak boleh balas jahat sama jahat. Anda mendengar firman Allah ini bukan kebetulan. Sorry kalau saya mau katakan, Anda mungkin niatan jahat mau balas seseorang yang merugikan Anda. Mau balas kejahatan sama seseorang yang bikin bangkrut Anda. Fitnah saudara, batalkan dalam nama Yesus. Karena firman yang datang kepada kita sebagai pesan Allah adalah apa? Jangan balas kejahatan sama kejahatan. Balas dengan kebaikan kepada sesama saudara seiman, bahkan terhadap semua orang. Dari mulai apa? Dari mulai omongan kita. Jangan balas jahat dengan jahat mulai dari perkataan kita. Jangan menceritakan kejelekannya dan segala macam. Mulai dari mulut. Ini tertinggi loh saudara ya. Kata Alkitab, jangan balas kejahatan sama kejahatan. Daud, kita kembali pada kisah Daud. Dia nggak tahu stop sampai suaminya Uria dibunuh. Saya ulang ya, itu drop hancur iman seorang, a man of worship. Seorang yang berkenan di hati Tuhan, anjlok terjun bebas imannya. Pintu masuk dosa dari mana? Dari mata. Kalau saya mau ceritakan sedikit lagi tentang bangsa Israel. Ketika menghadapi yang namanya Goliat, kalau Anda lihat dalam kisah ini. Saya baca ya. Ayat ini supaya jadi pelajaran penting buat kita. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Saya lanjutkan. Sedang ia berbicara dengan mereka, Goliat maksudnya. Tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat. Ini kisah penting dalam keseharian kita. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud juga dengar. Tapi kita lihat 24, Daudnya gak takut. Tapi lihat Saul dan semua prajurit Israel. Ketika semua orang Israel melihat orang itu melihat Goliat, Saul dan semua tentara Israel melihat Goliat tampil, teriak-teriak, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perang belum sudah ketakutan. 40 hari 40 malam tidak ada peperangan. Goliat muncul sembunyi takut. Kenapa? Gara-gara melihat. Drop imannya, gak berani hadapi peperangan kehidupan. Lihat, wah ini besar masalahnya. Pintu masuk ketakutan, gak berani hadapi kenyataan, gak berani hadapi masalah. Udah berpikir, kita kecil pasti kalah, mustahil bisa menang, gak mungkin bisa lolos, gak mungkin bisa sukses. Kenapa bisa ketakutan? Pintu masuknya dari yang dilihat. Jadi gak ada perang loh 40 hari 40 malam. Begitu dia muncul sembunyi. Tapi Daud gak takut. Kenapa Daud gak takut? Daud itu gini ya, saudara disadari atau tidak bahwa selama ini kita belajar dari Daud ya. Kita itu hidup itu di alam yang nyata, realita yang kelihatan. Yang kedua di alam yang gak kelihatan. Tapi dia ada gitu. Saya pernah katakan, tapi persoalnya problemnya kita itu seperti Saul. Kita itu buta sama sekali, nggak bisa melihat di alam yang tidak kelihatan atau namanya alam roh. Jadi setiap hari tanpa disadari kita itu hidup di dua alam, yang kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu adalah alam roh. Nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Menurut saya ada beberapa orang yang dikaruniai Tuhan walaupun nggak banyak, dikaruniai Tuhan. Itu bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dan itu semua adalah membuktikan satu bukti alam yang tidak kelihatan, alam roh itu ada. Ada orang dikasih karunia itu. Tidak kelihatan tapi ada. Nah persoalannya mata kita itu terbiasa hanya melihat yang kelihatan. Ada satu ayat kalau tidak salah dalam 2 Korintus pasal 4 itu saudara ya. Itu di ayat yang ke-8 apa 18 ya. 18 kayaknya itu ya. Atau multimedia bisa gak bantu saya kira-kira. 2 Korintus pasal 4 itu ayat yang ke-18 ya. Iya 18 ya betul ya. Coba saya baca ayat ini saudara ya. Perhatikan ya. Disadari atau tidak ini kenyataannya kata firman. Firman yang berkata bukan saya.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kelihatan itu realita di depan kita. Yang kelihatan itu termasuk kesusahan kita, penyakit kita. Yang kelihatan itu seringkali bikin kita pusing loh. Yang kelihatan itu seringkali bikin kita drop iman, ketakutan, gak berani hadapi. Makanya Paulus katakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Lalu apa yang dilihat? Melainkan yang tak kelihatan. Jelas kan? Karena yang kelihatan adalah sementara, bisa berubah. Sedangkan yang tak terlihat, yang tak kelihatan adalah kekal, kata Alkitab. Mana yang ada mau fokus? Kita terbiasa sesungguhnya hanya melihat yang kelihatan, terbiasa. Padahal firman Allah berkata, belajar dari Daud. Firman Allah mengajar kita, justru kita disuruh lebih memperhatikan, berfokus kepada yang tak kelihatan, yang kekal itu. Siapa yang kekal? Tuhan. Kebiasaannya kita setiap hari melihat yang kelihatan, bikin jatuh. Yang bikin kita pusing itu kan yang kelihatan kan. Jadi lemah, jadi nangis, jadi kecewa. Yang bikin pusing yang kelihatan. Kita itu kadang-kadang pusing ya. Ada misalnya orang itu kacamata seperti saya, itu kacamata saya kacamata plus. Lalu kemudian kacamatanya ketinggalan misalnya pagi ini. Lalu saya pinjem di teman-teman sini kacamatanya min. Biasanya min itu masih muda, min kakek main game. Kebanyakan main game itu min atau silinder barangkali. Tapi saya nggak bawa kacamata plus, saya coba paksakan daripada nggak ada kacamata. Saya pinjem dong kacamata kamu. Misalnya sama Saudari Fitri, misalnya kacamatanya min, saya nggak tahu ya saudara. Misalnya, saya paksakan saya pakai. Saya mau tanya, kira-kira begitu saya pakai kacamatanya, lalu saya melihat satu objek di depan saya, misalnya lihat bunga ini, saya mau tanya, kira-kira saya pusing enggak? Pusing. Yang bikin saya pusing, ya mumet keliling kepala saya, itu bukan objek bunga di depan saya, bukan. Bukan masalah kita yang bikin kita pusing. Bukan sakit kita yang bikin kita pusing, bukan. Anda kebalikan, seringkali ada berkata, saya pusing Pak, saya stres Pak, saya depresi Pak, saya gak bisa tidur Pak. Loh kenapa? Masalah saya Pak, sakit saya Pak, keliru loh. Yang bikin kita pusing itu kalau saya pakai kacamata min, padahal saya plus, itu bukan bunganya, bukan objek di depan, bukan masalah di depan. Apa yang bikin pusing? Kacamatanya salah. Ya, kacamatanya salah. Makanya coba saya tunjukkan ayat ini. Sebab hidup kami, 2 Korintus 5 ayat 7 dengan cepat ya, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang tidak kelihatan itu Tuhan, itu butuh iman. Ya, Paulus katakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya melihat yang tidak kelihatan, lihat yang kekal, itulah kuasa Tuhan. Bukan karena melihat yang kelihatan. Yang kelihatan bikin kita pusing, kita tahu. Padahal bukan masalahnya. Ini loh, mata kita melihat ini loh, bikin kita jatuh dalam dosa, bikin kita ketakutan. Tuhan sedang memberitahu, perhatikan ayat ini, tentang ayat ini bahwa musuh dari iman itu adalah penglihatan yang kita lihat. Iman itu musuhnya yang kita lihat. Seringkali kita lemah karena kita lihat, aduh masalahnya besar, pusing kita. Padahal, makanya saya dengan cepat ya, supaya waktu nyampe lihat ayat ini, ayat yang sangat terkenal. Saya tertarik dengan kata mata baik. Saya baca secara lengkap ya. Matamu adalah pelita tubuhmu, mata itu pelita. Jika matamu baik, saya diberkati dengan kata ini. Jika matamu baik, kata Alkitab, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi gelapnya hidup kita dan terangnya hidup kita, sedihnya hidup kita, tenggelamnya hidup kita, hancurnya hidup kita, dan bahagianya hidup kita, suksesnya hidup kita, terangnya hidup kita. Itu Alkitab katakan apa? Ditentukan oleh mata kita. Mata kita dalam cara memandang. Kayak kacamata tadi loh, kalau Anda punya bayangan. Bukan bunganya, bukan masalahnya, bukan sakit di badan kita bikin kita pusing. Anda keliru.
Karena kita terbiasa melihat yang kelihatan di depan mata. Padahal yang kita lihat itu yang bikin kita takut kan. Bikin stres, Pak, saya nggak bisa tidur. Karena melihat, padahal sesungguhnya kalau kita belajar seperti Daud, dia nggak takut hadapi Goliat. Kenapa? Karena dia melihat di belakang Goliat ada kuasa yang jauh lebih kekal, lebih besar. Itulah kuasa Tuhan. Untuk melihat Tuhan yang kekal, yang tidak kelihatan, butuh namanya alat, namanya iman. Dengan mata iman kita memandang pribadi yang kekal itu. Hari ini saya tidak tahu tantangan masalahmu, kesulitanmu saya nggak ngerti, saudara. Tapi yang Anda lihat, Anda pandangi melotot terus, fokusnya bukan pada yang kelihatan. Bikin drop, bikin takut, bikin lemah. Coba pakai mata iman supaya terang hidup kita, bukan gelap. Saya lanjutkan kembali pada ayat yang pertama tadi sekarang. Kadang-kadang bikin kita gelap itu ayat ini kembali. Sebetulnya pesan yang penting itu pesan yang ini. Hari-hari ini mungkin ada yang Anda hadapi ini. Saya baca ulang ya, sekali lagi lalu kita akan berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, ayat yang pertama kita renungkan. Saya baca, perhatikanlah, lihatlah, terjemahan lain. Lihatlah apa? Supaya jangan ada, harapan Tuhan supaya jangan ada di antara kita orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini kerinduan Tuhan. Tangkap kerinduan Tuhan. Tangkap hatinya Tuhan. Tangkap getaran-getaran cinta Tuhan buat Anda. Saya mau katakan Tuhan cinta sama saudara. Jangan ada yang berkata, tapi Tuhan gak cinta lagi. Dia cinta, makanya berkata sama saudara pagi ini, jangan ada di antara kita orang yang membalas jahat dengan kejahatan. Lalu bagaimana? Tapi usahakanlah, perjuangkanlah, kejar saudara ya. Kejar apa? Senantiasa yang baik. Balas kejahatan sama kebaikan. Jangan Anda jadi stres pengen balas orang itu karena yang Anda lihat. Kalau kita lihat orang yang jahati kita, aduh pengennya mau balas. Jangan lihat kejahatannya, lihat kebaikan Tuhan. Lihat firman Tuhan, lihat perintahnya Tuhan terhadap kamu masing-masing kata Alkitab, dan terhadap semua orang. Pagi ini dengarkan firman Allah baik-baik. Kalau Anda melihat orang yang jahati saudara, itu bisa karyawan, itu bisa orang dekat saudara. Anda begitu percaya, Anda udah tolong dia gitu ya, Anda udah berbuat baik sama dia, balasannya menyakitkan. Hari ini pesan Tuhan datang pada saudara, pada saya, pada kita semua. Kalau orang itu masih ada di sekitarmu, ingat kata firman, doakan dia. Siapa tahu dia bisa berubah. Doakan dia, berkati dia dengan doamu. Tidak boleh balas kejahatan. Dan saya percaya ketika Anda bisa melakukan ini, cuma satu caranya. Mata kita ini yang melihat bukan kejahatannya, yang kita lihat Tuhan. Semua yang kita kerjakan itu cuma satu, memandang Tuhan dalam kemuliaannya. Kalau kita nggak memandang Tuhan, oh pengennya kita mau balas. Yang kita pandang bukan orang itu kejahatannya, pandang Tuhan yang berfirman, oh perintah Tuhan begini, aku tidak boleh balas kejahatan sama dia. Pandang perkataan Tuhannya dengan iman. Ya, kacamata kita mesti kacamata lihat Tuhan, bukan lihat kejahatannya. Saya percaya kalau Anda bisa melakukan ini, ada berkat besar Tuhan sediakan buat saudara. Saudara lulus ujian, ini ujian saudara hari-hari ini. Kalau ini terjadi sama saudara bukan kebetulan, pesan ini datang sama saudara. Itu bisa suami, itu bisa istri, itu bisa anak. Doakan saudara ya, doakan. Tuhan berkati setiap kita.